Berjumpa kembali dengan saya Sam di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang ke-10 pemuritan, yaitu dengan topik atau tema membaca Alkitab minimal 15 menit setiap hari. Membaca Alkitab dan berdoa minimal 15 menit setiap hari merupakan poin ketiga dari 12 aktivitas sederhana yang akan membantu anggota jemaat untuk bertumbuh secara rohani. Membaca Alkitab setiap hari bagi kehidupan rohani sama halnya seperti makan setiap hari bagi kehidupan jasmani kita. Kita semua mengetahui pentingnya waktu makan yang teratur. Karena jika kita tidak teratur makan, maka kesehatan kita akan terganggu. Sama seperti tubuh jasmani kita memerlukan waktu makan yang teratur untuk bertumbuh, energi dan kesehatan kita, demikian juga manusia rohani kita itu perlu diisi dengan firman Tuhan secara teratur. Karena Yesus pernah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pagi hari adalah waktu yang terbaik dan disarankan untuk membaca Alkitab dan berdoa. Karena itu hanya perlu membangun 15 menit, kita hanya perlu bangun 15 menit lebih pagi agar dapat membaca Alkitab dan berdoa selama 15 menit setiap harinya. Namun jika tidak dapat melakukannya di pagi hari, maka ambil waktu di malam hari 15 menit sebelum tidur untuk membaca Alkitab dan berdoa. Mazmur 1 ayat 1-2 dan bandingkan Yosua 1 ayat yang ke-8. Di sana mengatakan bahwa diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, pertanyaan pentingnya mengapa membaca Alkitab? Dan apa manfaat Alkitab? Mengapa kita membaca Alkitab? Membaca adalah dasar untuk mempelajari segala sesuatu. Seseorang saya ingat pernah mengatakan begini, bila Anda dapat membaca, Anda akan dapat mempelajari apapun atau mempelajari sebanyak hal atau segala hal. Ya, kita tidak akan pernah dapat mempelajari Alkitab jika kita tidak memulai membacanya. Pada umumnya membaca Alkitab secara teratur setiap hari akan menginspirasi kita untuk mempelajari Alkitab. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa mempelajari Alkitab tetapi tidak suka membaca Alkitab. Jadi membaca Alkitab adalah langkah pertama untuk mempelajari Alkitab. Kecuali untuk orang-orang yang tidak bisa membaca, saya sarankan untuk mendengarkan YouTube, bacaan Alkitab setiap hari di YouTube ada. Tapi untuk yang bisa baca, ya membacalah. Ya. Nah, itu tadi pentingnya membaca. Ya. Kita tidak bisa mempelajari Alkitab kalau kita tidak mulai dengan membacanya. Kemudian apakah manfaat membaca Alkitab? Ya. Kita perlu membaca Alkitab dan kita perlu mengetahui apa manfaatnya bagi kita. Sehingga harus meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk membaca Alkitab dan berdoa. Berikut ini alasan yang pertama, menjadikan kita seorang Kristen yang kuat. Kita tidak hanya perlu kuat secara fisik, tetapi juga secara rohani. Satu-satunya cara agar fisik kita tetap kuat adalah makan yang cukup setiap hari bagi energi tubuh kita. Demikian juga manusia rohani kita perlu makan setiap hari agar tetap kuat. Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, bandingkan Yohanes 2 ayat yang ke-14. Sekarang yang kedua, apa manfaat kita membaca Alkitab dan mengapa kita perlu baca Alkitab? Dua, meyakinkan kita akan keselamatan kita di dalam Kristus. Hal yang pertama dan utama yang kita perlukan sebagai seorang Kristen adalah keyakinan akan keselamatan kita. Satu-satunya sumber informasi bagi keyakinan atas keselamatan kita adalah Alkitab. Jika kita tidak membaca Alkitab, kita akan dengan mudahnya menjadi ragu-ragu akan jaminan keselamatan kita dalam Kristus. Itu sebabnya Alkitab ditulis sampai kepada kita agar kita membaca dan menemukan janji-janji bagi keselamatan dan kehidupan kita. Ya. Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dengan kata Rasul mengatakan, kutuliskan firman Tuhan ini kepadamu supaya kamu tahu dan yakin bahwa kamu selamat di dalam Yesus Kristus. Ya. Itu manfaat yang berikutnya, meyakinkan kita akan keselamatan kita. Yang ketiga, manfaat dari membaca Alkitab adalah membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Setiap hari kita membuat keputusan-keputusan dari berbagai pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Entah itu keputusan penting ataupun yang kurang penting. Yang menyangkut kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan banyak hal lainnya.
Dengan membaca Alkitab, kita belajar dan mengenali berbagai prinsip dan etika penting bagi kehidupan yang akan membantu kita memiliki pengertian dan bijaksana dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 mengatakan begini. Betapa aku cintai Tauratmu atau firmanmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu lebih kurenungkan. Ya, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Dan lagi Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, prinsip-prinsip Alkitab tersebut kita pakai sebagai petunjuk dalam membuat keputusan penting menyangkut hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan banyak keputusan-keputusan lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat sekarang, mengapa kita perlu membaca Alkitab, yaitu untuk memampukan kita untuk bersaksi tentang iman kita. Kebanyakan orang yang kita temui dalam hidup kita tidak mengetahui ajaran Alkitab. Karena itu banyak pertanyaan atau keraguan-raguan di dalam pikiran mereka yang memerlukan jawaban dari orang yang benar-benar mengetahui Alkitab untuk membimbing mereka. Satu-satunya cara agar kita dapat menjadi orang yang memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan dan keraguan tersebut adalah dengan membaca dan mempelajari Alkitab. Karena tidak mungkin kita menjawab apa yang tidak kita baca dan tidak kita ketahui. Rasul Petrus mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Jadi, dengan membaca Alkitab dan pelajarinya, kita dimampukan untuk bersaksi. Ya. Sekarang yang kelima, yang terakhir yang ingin saya bagikan, manfaat baca Alkitab, menjamin keberhasilan kita. Setiap orang ingin berhasil. Betul ya, saya ingin berhasil, saudara ingin berhasil, dan semua orang ingin berhasil. Tidak ada orang yang ingin gagal. Kecuali orang itu ada gangguan. Ya. Itu tidak berarti kita semua menginginkan kekayaan atau kemasyhuran. Ingin berhasil tidak harus sama ingin menjadi kaya atau ingin kemasyhuran. Ya. Jadi keberhasilan bukan berbicara tentang teologi kemakmuran. Ya. Kita semua ingin berhasil dalam bidang pekerjaan atau bidang usaha yang kita pilih. Karena itu telah banyak buku ditulis, ya, dalam berbagai buku yang ditulis dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha dengan tujuan supaya berhasil. Ya. Tidak seorang pun suka membaca buku tentang bagaimana menjadi gagal. Ya, karena itu orang tentunya ingin berhasil. Ya. Tetapi orang menyukai bagaimana agar berhasil, dan hal itu wajar. Dengan merenungkan firman Allah setiap hari, seseorang dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Tentu saja sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini benar-benar terjadi dengan Yosua karena ia mendengarkan perintah ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan bukan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Walaupun kita tidak bisa mengklaim apa yang dialami oleh Yosua berdasarkan firman Tuhan tersebut, tetapi prinsipnya tetap sama. Mendengarkan firman itu akan memberikan arah bagi hidup kita, termasuk arah apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita bertindak dalam berbagai aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita misalnya. Juga ada banyak kesaksian dari para profesional Kristen yang memegang janji Allah mengenai kesetiaan Allah yang membuat mereka berhasil dalam bidang pekerjaan dan usaha yang mereka pilih. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3, saudara bisa baca di sana. Orang yang merenungkan firman Tuhan, mereka mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Ya, jika banyak orang lain telah bersaksi bagaimana mereka merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan arahan firman Tuhan dan berbagai aspek di profesi mereka, mengapa saudara tidak belajar untuk melakukannya? Kepada jemaat kami menganjurkan minimal 15 menit setiap hari di pagi hari yang disarankan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca dan mempelajari Alkitab. Ya. Nah, pertanyaan pentingnya ialah bagaimana saya dapat memulai membaca Alkitab? Cara yang disarankan adalah dengan memilih bagian tertentu dalam Alkitab atau mengikuti jadwal pembacaan Alkitab harian yang telah ditentukan seperti di dalam buletin, ya, bacaan tahunan dan lain-lain sebagainya.
Bacalah bagian tersebut dan temukan pesannya dan tulislah pada buku catatan khusus. Lalu berdoalah agar Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman-Nya dan cara menerapkannya dalam hidup kita. Hal yang menakjubkan akan terjadi apabila kita mulai membaca Alkitab setiap hari, karena Tuhan akan memberkati kita dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang bisa saya bagikan, saya SM, teolog Protestan Karismatik.